Tuhan, berbicaralah sekali lagi kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mohon pekerjaan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami. Biarlah Roh yang mengilhamkan firman ini, Roh yang sama bekerja di tengah-tengah kami, agar sungguh firman-Mu itu bisa kami terima sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau menolong hamba-Mu dalam menyampaikannya. Di dalam segala kelemahannya, Engkaulah Allah yang teguh, Engkaulah Allah yang kuat, yang bekerja di dalam dia. Dan semua kami berilah telinga yang sungguh-sungguh terbuka, pikiran yang terbuka, hati yang terbuka, mata juga yang melihat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, kita punya waktu setengah jam. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya membuat temanya, hati-hati supaya kamu jangan jatuh. Tema kita, hati-hati supaya kamu jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Agak panjang, saya baca dengan cepat. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkannya dan melakukannya dalam hidupnya. Saudara-saudara, kalau kita naik kereta gitu ya beriringan, ada sudah di depan, kita menyusul dari belakang. Ya, jadi kalau ada lobang, kereta yang depan itu mengelakkannya gitu ya kan. Iya, tentu baik kalau kita juga mengelakkannya. Tapi kalau kereta yang depan sudah jatuh gitu ya,
masuk ke lubang itu. Lalu kemudian ya dia bangkit, keluar, apa kira-kira kita? Kereta yang di belakangnya kan masuk lagi ke dalam lubang yang sama. Ya, kalau kita masuk ke lubang yang sama, saya rasa itu adalah bodoh ya. Iya. Ya. Nah ini suka makan kidu. Tahu kidu ya? Kidu bukan kidu-kidu. Kalau kidu-kidu kan dari babi. Kalau kidu itu dari pohon ya, dari pohon nau. Iya. Dia bisa makan kidu tanpa sakit. Kalau saya makan itu langsung bintik semua badan saya. Ya, bahkan kalau makin lebih dari satu dimakan, satu aja udah bintik, lebih dari satu pasti akhirnya nanti perlu masuk rumah sakit. Jadi kalau ada orang alergi dengan kidu, lalu kidu ini menggoda. Senyum dia. Dia bilang, makan aku gitu kan. Iya, kira-kira apa yang dilakukan orang yang menderita alergi ini? Ya? Halo? Halo, ada orang sini? Apa yang dilakukan? Tidak dimakan. Siapa yang bilang tidak dimakan? Angkat tangan. Loh, kok enggak semua? Yang lain ini kurasa dia karena enggak alergi, maka dimakannya ya. Yang angkat tangan ini mungkin dia alergi sehingga dia tidak makan. Hari ini kita belajar dari sejarah. Bukan semua orang yang melihat mujizat akan bertahan hidup benar. Kalau soal mujizat, orang Israel mengalami luar biasa mujizat. Itu tanah Goshen itu bagian dari Mesir. Di daerah yang sama, ya, setiap kali terjadi peristiwa-peristiwa yang berbeda. Di satu tempat ada hukuman, di satu tempat lagi enggak ada. Ketika air menjadi darah di seluruh Mesir, itu tentu hal yang mengagumkan. Bukan orang Mesir saja yang melihatnya. Orang Israel pun melihatnya. Ketika belalang pelahap datang memakan semua hasil ladang. Ya, bukan orang Mesir saja yang melihat itu. Orang Israel juga melihat itu. Ketika lalat pikat datang di mana-mana. Semua melihatnya, enggak ada bedanya. Iya, lalu kemudian ya 10 tulah itu ya. Semua itu mereka melihatnya. Bahkan ketika anak sulung itu mati di tiap rumah Mesir. Ya, Mesir menangis, menjerit. Apakah orang Israel tidak melihatnya? Melihat. Bahkan mengalami keluputan oleh karena ada tanda darah di pintu-pintu rumah mereka. Jadi kalau dari segi melihat perbuatan Tuhan, Israel ini melihat banyak kali perbuatan Tuhan. Bahkan bukan saja melihat, ya, mereka mengalaminya ketika mereka sama-sama masuk ke air Laut Merah itu, Laut Teberau itu, kan bukan melihat saja, itu kan masing-masing masuk ke dalam. Iya, berarti kan ketika masing-masing masuk ke dalam itu mengalami. Bukan melihat air itu menjadi dinding saja. Mereka lewat di tempat yang kering itu gitu. Ini bukan sekedar melihat tapi mengalami sendiri. Keluar dari Mesir mereka mengalaminya sendiri. Mereka berangkat di atas kaki mereka ya. Dengan dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Musa. Bahkan ketika mereka sampai ya di padang gurun, sama-sama juga mendengar firman Tuhan ya, sama-sama juga mengalami makan manna, sama-sama juga ketika air sudah habis, ketika dari bukit batu keluar air, sama-sama mengalami minum air dari bukit itu. Jadi kita melihat dari ayat 1 sampai 5 ini betapa
sebenarnya ya sudah banyak yang bukan saja mereka lihat, tetapi juga mereka alami. So why? Ya, jadi mengapa kalau begitu? Kalau mereka sudah lihat, mereka sudah alami kebaikan Tuhan, mengapa terjadi ayat 6 sampai 10 ini? Mari kita lihat kembali ayat 6. Ya, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita semua, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Mari kita lihat apa kejahatan mereka. Apa tadi yang diperingatkan kita tadi, supaya jangan nanti di situ kita berdosa. Yang pertama, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Tuhan sudah begitu banyak berbuat, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membuat berhala, mereka membuat lembu emas. Mereka tidak lagi menomorsatukan Tuhan. Mereka sudah menggantikan, bahkan lebih jelek lagi, mereka menggantikan Tuhan dengan berhala yang mati. Ya, jadi ini kita melihat dosa di tengah mereka. Kalau sudah melihat perbuatan Tuhan yang besar, mengapa? Ya, justru berharap kepada lembu emas buatan tangan sendiri. Ya, yang tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan, tidak bisa pindah kalau tidak dipindahkan, tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Iya. Adakah kebodohan ini mustahil? Tapi itulah nyatanya. Allah yang besar dilupakan, ditinggalkan, dibelakangkan, justru yang bukan Allah lah yang akhirnya mereka puja. Bagaimana Musa turun dari Gunung Sinai, melihat langsung hukum pertama yang Tuhan berikan. Itu sudah langsung dilanggar. Jangan ada Allah lain padamu. Jangan ada yang lebih utama selain daripada Tuhan. Ya, itu langsung dilanggar. Sampai saking Musa itu apa? Ya, terkejut dan mungkin kesal ya. Disuruh itu giling itu lembu emas itu. Lalu disuruh mereka minum. Betapa banyaknya yang mati pada masa itu. Oleh karena apa? Ya, oleh karena mereka telah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dengan melupakan Tuhan dan yang telah berbuat dalam hidup mereka. Dan mereka akhirnya datang kepada yang bukan Tuhan. Jadi ini harus kita betul-betul waspadai. Entah sadar tidak sadar nanti kita mungkin kita nggak buat lembu emas. Tapi kita tidak membuat Tuhan nomor satu. Kita tidak menjadikan Tuhan utama di dalam hidup kita. Saya kadang-kadang heran ya. Kita itu sudah hafal semua kan. Matius 6 ayat 33. Hafal mati ya? Bisa sebutkan? Iya, apa itu? Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semua itu akan, bukan carilah dulu semua itu. Maka atau dan kepadamu ditambahkan kerajaan Allah. Enggak gitu ya? Terbalik ya. Tapi mengapa kita tak bisa mengutamakan Tuhan? Kalau Tuhan menjanjikan apa yang kamu perlu, kalau kamu anak, kalau enggak anak ya lain lah. Anak orang sana ya paling kita tolong sikit-sikit lah. Enggak mungkin kita berjuang sampai mati untuk anak orang lain. Iya, tidak mungkin. Tapi kalau anak itu sendiri jungkir balik lah kami ya kan. Ya, dari pagi sampai malam. Bukan lagi sampai sore, cuman sampai malam. Kadang tengah malam pun ada pula proyek. Ya kan? Itu pun kayak mana? Dikorbankannya tidur itu biar bisa dapat duit sedikit
untuk nambah-nambahi uang sekolah IEL, gitu ya. Gitu ya. Iya, kalau kita bilang IEL jangan IEL saja. Sini tengok. Iya, entah roh yang sama juga dalam kita. Bukan kita percaya kalau Tuhan kita utamakan lebih dahulu, maka Tuhan bertanggung jawab akan menambahkan apa yang perlu. Tapi bukan berarti kita tidak ada jalannya ya. Maksudnya ya sudah, aku tadi udah mengutamakan Tuhan, udah berdoa, udah saat teduh. Ya udah, gak usah kerja, tidurlah aku sisanya. Ya enggak kayak gitulah. Iya, kerja kita ya kita kerjakan juga. Tapi maksud saya posisi Tuhan dalam hati. Who is number one? Siapa sih nomor satu di hati saudara? My darling, my husband, my wife, itu kan my darling gitu. Itukah nomor satu? Iya, harus Tuhan nomor satu. Iya, masakan waktu untuk Tuhan gak ada. 24 jam loh satu hari, tapi tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk merenungkan kebenaran. Saya sampai sekarang ingin menagih loh jemaat ini. Ya, menagih apa? Apakah Tuhan menjadi yang utama? Apakah 30 menit pertama ketika saudara bangun tidak bisa untuk Tuhan? Iya, tapi kalau minum kopi nanti bisanya 30 menit ya. Menikmati gitu kan, kurang apa, wah ini kurang kopinya sedikit lagi gitu ya kan. Itu bisa 15 menit, 30 menit, apalagi kalau ngobrol sama kawan. Jangankan 30 menit, berjam pun bisa. Tapi untuk Tuhan 30 menit pertama, gak usah 1 jam pertama, 30 menit pertama saja. Wajarlah kalau gitu Tuhan pun. Gimana ya? Uring-uringan juga lah nengok kita ya kan. Capek dia nengok kita. Mau ku berkati ini pada menit ke-40. Orangnya udah hilang. Orangnya udah hilang. Gak ada lagi di situ. Sudah kuskas dia. Sudah kuskas dia. Gimana itu ya? Iya. Jadi kadang kita ini memang gak masuk akal. Kita ini semua punya otak tapi gak punya akal. Gimana sih bilangnya? Kita secara logika tahu Tuhan sumber segala sesuatu, ya, Dia utama, Dia memberi apa yang perlu. Tapi kita tetap mengerjakan apa yang perlu, lalu membelakangi Dia sehingga 30 menit atau 1 jam pertama tadi pun tidak bisa untuk Dia. Ini dia. Jadi enggak heran ya kalau seperti itu. Ya. Jadi mengapa kita jatuh? Memang gak ada lagi lembu emas kita, gak lagi kita ke dukun. Tapi Tuhan tetap not number one gitu loh. Tetap dia bukan nomor 1. Nomor berapa dia? Halo? Nomor berapa kamu buat dia? Jujur dulu, kalau bangun, ya, apakah Tuhan ingat pertama atau istri pertama atau dapur pertama atau entah apa lagi pertama? Iya. Yang mananya yang pertama, yang mana yang utama. Jadi ini yang kita tadi diperingatkan, supaya jangan nanti kita seperti contoh yang sudah terdahulu ini. Akhirnya terjadi pergeseran dari Tuhan yang sudah berbuat menjadi yang lain. Dan akhirnya mereka mati binasa. Banyak di antara mereka mati oleh karena itu. Iya. Mari kita lihat dosa yang kedua. Dari ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 ya. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Iya, jadi dosa yang kedua itu adalah dosa perzinahan. Zaman di mana kita hidup ini adalah zaman Eden. Iya, betapa banyaknya perzinahan dalam pikiran sebelum perzinahan dalam kenyataan. Karena itu kita benar-benar harus waspada.
keluarga-keluarga harus betul-betul waspada. Ada batas yang namanya pergaulan antar manusia, apalagi berbeda jenis kelamin. Iya, setiap keluarga harus sadar dia sudah terikat dalam segitiga rumah nikah Allah suami istri, itu nggak bisa dipisahkan. Dan nggak ada yang lebih dekat tadi selain daripada Tuhan, ya, adalah pasangan. Jadi ini harus diwaspadai karena tingkat perceraian hari ini begitu tingginya. Dan juga tingkat perselingkuhan sangat tinggi. Orang ya berkenalan dengan orang lain. Media ini menuntun kepada pergaulan yang semraut. Dan kalau kita tidak tahu batas-batasnya, maka mulai dari ya mungkin hanya ingin tahu, tapi kemudian menjadi main-main, lalu karena main api ya terbakarlah dia pada akhirnya. Jadi kita sungguh-sungguh harus berhati-hati dalam pergaulan ini. Iya, di anak muda saya bagi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang baik ini bisa rusak, bisa karena kita membuka celah untuk pergaulan. Iya, kalaupun pergaulan itu tidak antar manusia, pergaulan itu dengan media itu juga pergaulan. Iya, dan kalau celah ini dibuka, maka tidak peduli entah itu bapak-bapak, entah itu ibu-ibu, anak muda, remaja, entah itu pekerja gereja, entah itu jemaat, semua ya pintu itu ya kalau dibuka itu akan membawa kita kepada yang namanya kehancuran, kematian. Saudara-saudara, jadi yang kedua ini harus kita juga perhatikan ya. Bagaimana kita benar-benar ya menjaga diri kita bersih. Kalau single yang bersih, yang kudus. Kalau menikah yang bersih. Yang tempat tidurnya tidak dicemarkan oleh imajinasi tentang orang lain, ya. Iya. Walaupun itu imajinasi, karena barang siapa memandang saja dan menginginkannya sudah berbuat dosa. Jadi imajinasi saja sudah mengotori, apalagi kalau itu sampai kepada mempengaruhi pikiran, perasaan, ya, dan akhirnya dilakukan secara fisik. Jadi kekudusan adalah yang dituntut Tuhan dari orang Israel. Oleh karena itu, no, ya, adultery, tidak ada perzinahan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada main-main api. Karena siapa yang main api pasti akan terbakar. Jangan menyangka diri kuat. Iya, kalau kita bergaul dengan orang yang jahat, ya, tidak tahu kita sampai di mana batasnya, ya, maka ini akan membawa kita kepada kehancuran. Baik yang kita lihat dengan mata kita, dengan yang kita tonton juga, kalau kita tidak tahu batasnya, itu akan membawa kita kepada berahi, itu akan membawa kita juga kepada kehancuran. Jadi baik itu pergaulan dengan manusia, baik itu pergaulan dengan media ini, hati-hati. Apa yang kita lihat, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita ini, kepada otak kita ini. TikTok ini semua, ya, itu harus difilter. Jangan asal TikTok, udah ikut di situ, ya. Ah, ini bagi yang suka TikTokan, ya kan? Iya, jadi mari kita belajar bahwa kita harus berhati-hati. Ini juga bahwa berapa orang katanya tadi mati? 23.000 orang. Iya. Kalau saya lihat natsnya ini pada bilangan 25 ayat 6. Sebentar saya baca ya. Bilangan pasal 25 ayat yang ke-6. Iya, itu kebetulan datanglah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ya, di sini kita melihat ya ayat yang ke-9, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya.
Iya, dan orang Israel tadi yang membawa perempuan Midian itu harus dibunuh supaya murka Allah surut. Saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki ya tempat tidur yang tidak suci. Tuhan tidak menghendaki ya pikiran-pikiran gelap, pikiran yang kotor, pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat yang berikutnya, ayat 9 dari 1 Korintus tadi. Kita kembali ke sana. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Mencobai Tuhan di sini dimaksudkan adalah bahwa mereka tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Iya, jadi ketika mereka tidak percaya, mengapa Tuhan bawa kita di sini? Iya, mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan mereka makan. Iya, sebenarnya contohnya sudah ada. Manna saja sudah turun tiap hari, tiap pagi. Sudah turun, iya. Tapi mereka tetap juga ingat Mesir, bawang putih di sana lebih enak, ya. Selalu mencari apa yang tidak ada dan tidak bersyukur untuk apa yang ada. Padahal Tuhan sudah menyediakan apa yang bisa mereka makan tiap-tiap hari. Ya, jadi banyak yang mati gara-gara itu. Apalagi pernah mereka tadi seperti di ayat yang 20 ayat yang ke-6 itu tadi, jahat dalam arti kata, pernah diantara mereka menginginkan daging. Berilah kami daging. Tidak percaya. Ya, kalau dia berdoa minta daging sebenarnya kan gak apa-apa. Tuhan, bolehkah kami makan daging sekali? Sudah tiap hari kami makan mana. Saya rasa kalau mereka merendahkan diri dan sopan minta, aku rasa bisa loh. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka marah-marah. Mereka marah-marah, gak pernah kami di sini makan daging. Ya, di Mesir itu dulu ada bawang putih, ada daging, di sini gak ada daging. Iya, lebih baik sebenarnya kalau mereka berdoa meminta daripada mereka marah-marah, bersungut-sungut. Tapi itulah yang mereka lakukan. Terakhir Musa berdoa, Tuhan, bangsa ini mau makan daging Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghembuskan angin dan seluruh perkemahan itu, seberapa luasnya perkemahan mereka, sampai sepinggang ini burung puyuh tadi terhampar di itu semua, siap untuk diambil saja. Iya. Tapi rupanya berkat burung puyuh ini banyak. Ya, dan berkat pun bisa juga mendatangkan kematian, saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka akhirnya ya belum sempat masak burung puyuhnya belum dipanggang dengan masak. Mentah-mentah udah sarutinya. Sudah dimakan ini semua. Jadi kayak mana? Sakit perut lah. Keserakahan, kerakusan ya kan. Jadi kebanyakan. Iya. Jadi gak apa-apa makan saksang, tapi jangan banyak ya. Iya. Bukan saja karena mahal ikan, mahal babi. Iya. Tapi dosa rakus membawa bangsa Israel kepada kematian. Iya, kematian loh. Sura-sura mati. Sampai maksud mereka kan maksudnya tadi apa? Mau makan daging. Sampai. Tapi akibatnya apa? Mati. Mengapa? Karena rakus. Karena dosa rakus. Di sini nggak ada yang rakus ya. Iya, aku tengok kalau Natal gitu nggak ada yang rakus kok. Ditaruhnya secukupnya saja. Ditengoknya juga kawannya belum dapat atau sudah. Kalau belum ditambahinya. Tapi kalau udah dapat semua mau dia tambahinya. Boleh, kan gitu ya. Itu bagus. Tapi dulu kalau belum bertobat kayak mana? Ambil plastik. Lalu kayak mana? Masukkan dulu ke dalam plastik. Baru isi piring sendiri. Masih syukur kalau yang di plastik dimakan. Kasihnya sama babi loh. Kasihnya sama anjing, sama asu. Jahat enggak itu?
Orang menyiapkan itu untuk manusia. Manusianya belum makan semua, asuhnya udah sebentar lagi makan. Nah, itu orang-orang mana itu ya? Bukan kita lah itu ya. Kita nggak ada itu ya. Nggak ada sini ya yang udah ditaruh ikannya, tutupi pakai nasi, taruh lagi. Supaya apa? Supaya tidak nampak gitu ya. Iya, makan aja apa adanya. Kalau kurang nanti ditambahi kan. Nggak dosa nambah kan? Enggak. Yang dosa tadi plastiki dulu sementara orang lain belum makan. Tapi itu bukan di GKMI Kasih Anugerah ya. Berharap sih bukan. Kalau masih ada yang suka mencari keuntungan di tengah kesempitan, awas. Iya, ini nanti akan menimbulkan kejatuhan bahkan kematian. Berikutnya. Ayat yang ke 10. Ini sekalian ini ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Iya. Jadi sungut-sungut ini pun rupanya Tuhan gak senang ya. Iya. Makanya perempuan yang merepet terus ya kan. Seperti apa katanya tiris hujan yang tak berhenti. Tik 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 katanya terus tiris hujan gitu ya. Itu firman Tuhan katakan. Ya, lebih baik jauh-jauh tinggal daripada serumah dengan perempuan yang kayak mana tiris hujan. Nah, tiris hujannya lalap tiris, nggak pernah berhenti dia, merep aja, ya. Hati-hati supaya jangan kita jatuh. Jadi ini peringatan keras. Karena apa? Akibatnya tadi bukan kakinya aja yang sakit. Akibatnya tadi bukan saja penderitaan. Akibatnya ini bahkan lebih parah sampai kepada kematian. Dan berapa banyak yang mati? Lebih banyak. Kok bisa ya? Sudah melihat tiang awan, melihat tiang api, sudah lewat laut Teberau, sudah makan manna, sudah minum air dari bukit-bukit karang, ya, semua sudah. Tapi tidak puas juga. Tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan. Lalap melihat yang tidak diberikan. Mata tertuju kepada apa yang belum ada. Bukan tertuju kepada Tuhan dan semua persediaannya yang sudah diberikan dan masih akan ada. Ya. Jadi firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita. Paling tidak ya. 6 dosa ini, berapa dosa ini? 6 dosa ini, 5 dosa ini kita waspadailah. Iya. Dosa penyembahan berhala, dosa perzinahan, dosa ketidakpercayaan akan pemeliharaan Tuhan, dosa rakus, dosa bersungut-sungut. Itu ya, ini hanya sebagian tapi paling tidak inti yang diingatkan dari ayat ini. Iya. Mari kita membaca ayat 11-12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita juga diperingatkan supaya berhati-hati. Ya, karena semua ini tadi ya akan membuat jatuh. Kadang-kadang kalau orang sudah mengalami banyak hal, sombong, congkak. Jadi ini harus kita betul-betul hati-hati. Iya, saking congkaknya itulah kurasa maka bisa dia lupa apa yang baik yang telah dilakukan oleh Tuhan. Terutama kita yang dari latar belakang sombong memang sebelum bertobat. Iya. Miskin tapi pura-pura kaya. Iya. Miskin tapi bajunya mahal-mahal. Iya. Berutang, kredit. Iya. Rumahnya diisi dengan barang mewah
Semua barangnya ngomong, aku masih kredit. Iya kan? Ya ini kan apa ini? Sombong. Iya. Keberadaan kaya ini pun membuat sombong. Saya khawatir juga ada jemaat saya yang sudah kaya kan. Iya. Jadi sudah mulai ikut tengok sombongnya. Sama aku pun dibilangnya gini. Gak usah aku bilang ya. Nanti jadi tahu pula kalian siapa. Kurang baik. Ya, jadi maksud saya kurang layak dia berkata seperti itu gitu. Tapi itulah yang dikatakannya. Kok bisa dia ngomong gitu sama aku ya, pikirku. Aku menuntun dia kepada pertobatan. Tapi kok bisa seperti itu dia sama aku gitu. Tapi mungkin perlu juga aku itu ya. Maksudnya dengan begitu aku jadi waspada. Waspadanya kayak mana? Bukan karena kamu, tapi karena anugerah Tuhan. Iya, jadi kalau kita lantik tadi lihat, siapa tadi si Rima? Ini dari keluarga sombong ini. Ini saya dari depan ini ngomong ini, supaya ini betul-betul dijaga. Iya, jadi kalau ini nggak dijaga berbahaya. Karena kesombongan ini nanti akan membuat kita tidak menjadi orang yang rendah hati, tidak menjadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kejatuhan iblis justru karena sombong. Kejatuhan manusia pun termasuknya di situ sombong. Mengapa sombong? Karena dia nggak mau bergantung kepada Tuhan. Karena dia nggak mau diatur Tuhan. Dia mau mengatur dirinya. Dia mau menjadi Allah atas dirinya. Kan sombong itu. Dia hanya manusia kok. Kok dia mau mengatur dirinya sendiri? Dia diciptakan untuk bergantung kepada Tuhan. Waspada dengan dosa kesombongan. Apalagi kalau baju saudara dari 2 sudah 10. Iya kan? Dulu makan pun susah. Beli, bagi 2 ya. Iya, bagi 2. Yang berkuah bagi 2, yang kering bagi 2. Kan gitu banyak pemuda ini dulu. Yang sekarang udah jadi orang tua ini. Iya. Setelah enggak lagi bagi 2, bebas beli apa saja. Apa enggak menjadi sombong juga? Ya, ketika akhirnya menjadi orang-orang yang tidak bisa diatur oleh Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh harus waspada. Kalau orang Israel yang sudah begitu hebatnya pengalaman rohaninya, juga bisa mati, bisa hancur. Kita ini pengalaman rohani kita belum sebanyak mereka. Walaupun sudah banyak juga tuntunan, pertolongan dari Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi dituliskan ini tadi menjadi contoh supaya kita tidak masuk ke lubang yang sama, supaya kita tidak mati oleh karena dosa, oleh karena ya kita tadi tidak lagi benar di hadapan Tuhan. Terakhir ayat 13, lebih juga nggak apa-apa ya. Oke, ayat yang ke-13. Mari baca bersama-sama. 1, 2, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sebenarnya bangsa Israel itu ketika di padang gurun banyak mengalami pencobaan. Sebenarnya pencobaan yang mereka alami dan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang dialami oleh setiap orang percaya. Ya, itu adalah pencobaan yang biasa. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan menjanjikan untuk memberikan jalan keluar menghadapi pencobaan yang sedang dialami. Pencobaan itu ada 2, satu ujian, satu lagi godaan. Dua-duanya itu ya bisa dikatakan pencobaan. Ya, tidak bisa dibedakan lah, walaupun sebenarnya ujian itu Tuhan mengizinkannya untuk melihat sampai di mana kita sudah supaya kelas kita dinaikkan. Tapi godaan biasanya dari gelap itu tujuannya memang bukan untuk menaikkan, itu tujuannya memang untuk menjatuhkan. Itu memang tujuannya membuat manusia berdosa. Tapi tidak bisa kita kadang bedakan, oh yang ini dari iblis, oh ini dari Tuhan. Oleh karena itu, ya
Kita memegang apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi sebenarnya kalau mereka tetap tidak berdosa di padang gurun itu, apakah tidak ada jalan keluar untuk baik tadi untuk daging yang mau dimakan, ya, baik untuk air yang habis, untuk makanan yang dari Mesir yang sudah habis, ya, nggak ada lagi. Apakah tidak ada jalan keluar untuk segala sesuatu? Sebenarnya ada. Tapi masalahnya adalah ketika mengalami problem-problem itu, mata bergeser dari masalah, dari Tuhan kepada masalah. Mata fokus pada masalah, mata bukan fokus pada Tuhan. Dengan seluruh keberadaannya, dengan seluruh sumber yang ada pada dia, dengan segala karakternya, dengan segala kuasa yang dipunyainya, dengan segala kesanggupan yang dia sanggup untuk mengerjakannya. Bergeser dari Tuhan kepada permasalahan itu sendiri. Masih ingat ketika murid-murid di danau bergeser dari Yesus kepada air laut, ya, bergeser. Dan pergeseran itulah yang membuat akhirnya Petrus masuk ke dalam air, murid-murid menjadi cemas, ketakutan. Tapi selama Petrus memandang kepada Yesus, ya, maka dia tetap terapung. Dia tetap bisa berjalan, bahkan di atas air pun. Tuhan bisa membuat kita berjalan di atas segala masalah yang kita hadapi tanpa harus tenggelam. Kalau mata kita tertuju kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mana tahu ada di antara kita merasa hebat. Ya, mana tahu ada di antara kita, aku enggak akan pernah jatuh di situ. Aku enggak akan melakukan itu. Ya, ini kesombongan tadi. Tapi sama seperti Petrus sendiri berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah mengkhianati Engkau. Tapi berulang kali kita sudah diingatkan dalam hitungan berapa hari dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Kalau sadar kita lemah, orang lemah bergantung kepada Tuhan total. Dia tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Tapi orang kuat selalu mengandalkan pikirannya, selalu mengandalkan kekuatannya. Dan baru nanti setelah dia buntu, baru dia akan bertanya kepada Tuhan. Sehingga seringkali penderitaan dan lukanya lebih banyak. Mengapa? Karena bukan Tuhan nomor 1. Bukan Tuhan lebih dulu. Bukan Tuhan kehendaknya yang ditanyakan lebih dulu. Jadi ini menjadi semacam peringatan bagi kita supaya jangan pernah menggeser tempat Tuhan. Tuhan harus number 1. Dia harus yang utama dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Dalam pergumulan juga dia harus tempat pertanyaan, tempat kita bertanya. Ya, sehingga dari dia kita mendapat solusi yang lebih baik daripada nasihat-nasihat yang berasal dari orang-orang yang tidak percaya. Jadi mari supaya jangan kita mati di tengah perjalanan ini. Ya, mari kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Benar-benar percaya. Bahkan di tengah segala kesulitan itu, sekalipun gak ngerti, percaya saja. Ya, sekalipun tak mengerti maksudnya tak bisa kuuraikan pikiran Tuhan. Tak bisa kujelaskan bagaimana cara berpikir Tuhan itu gitu. Walaupun gak bisa kujelaskan, tapi dia Allah yang tidak akan mungkin salah. Dia Allah yang bisa dipercaya. Dia Allah yang benar. Dia Allah yang suci. Allah yang sempurna. Allah yang penuh hikmat. Allah yang di dalam dia tidak ada satupun yang kurang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami kembali. Supaya kalaupun kami sudah mendengar firman Tuhan,
bahkan sudah memiliki banyak pengalaman-pengalaman kebaikan Tuhan, bahkan pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini lewat firman ini kami diperingatkan supaya kami tidak menjadi sombong, supaya kami tidak menjadi tinggi hati, supaya kami menjadi orang yang benar-benar rendah hati, dan supaya kami sungguh menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan penuh. Agar sungguh ya Tuhan, kami boleh benar-benar bergantung kepada Tuhan setiap saat. Kiranya Roh-Mu menolong kami, supaya kami tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan, supaya kami menghitungnya tiap hari, supaya kami bersyukur tiap hari untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan. Mata kami tertuju kepada Tuhan untuk segala hal, dan kami belajar mensyukuri semua yang Tuhan beri. Kami berdoa supaya kami tidak tertuju kepada apa yang tidak kami miliki, tapi tertuju kepada Tuhan, persediaan Tuhan dan kebutuhan yang memang dibutuhkan. Kami bersyukur untuk janji-Mu, Tuhan, Engkau memelihara setiap orang yang mendahulukan kerajaan Allah lebih dahulu. Engkau sendiri yang menjanjikan untuk memberikan apa yang perlu dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh memuliakan Engkau. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan, supaya entah ada situasi yang kami hadapi, tidak seperti yang kami pikirkan. Entah ada keadaan-keadaan kami tidak bisa menjelaskan bagaimana cara bekerja Tuhan dalam hal itu. Tapi biarlah kami tetap percaya Engkau tidak mungkin salah. Engkau tetap merancangkan rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada ibadah hari ini. Kami sungguh ingin mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah kami. Tolonglah kami supaya kasih kami kepada Tuhan semakin bertumbuh hari lepas hari. Ya, sekali lagi kami berdoa untuk Sil B ini yang akan berangkat pada tanggal 26 ini. Kami mendoakan kendaraan yang akan disewa. Kami mendoakan transport ke sana dan juga bahkan nanti ketika pulang. Dan kami mendoakan situasi di sana agar Roh Allah sendiri bekerja, agar hujan tidak turun ya Tuhan. Dan kami juga berdoa, suasana kehadiran Roh Kudus biarlah nyata, baik bagi semua pembimbing dan pembicara, baik juga bagi setiap peserta. Biarlah mereka merasakan kehadiran Tuhan yang akan membawa suatu perubahan. Karena di mana Tuhan hadir, di situ ada perubahan. Berkatilah ya Tuhan. Dan kembali kami berdoa sekali lagi untuk retreat keluarga ini. Tuhan, masih ada keluarga-keluarga yang belum mendaftar. Kami tidak tahu apakah itu karena masalah uang. Kami telah mengumumkan bahwa uang bukan menjadi masalah. Yang penting adalah hati yang mau ikut, hati yang mau belajar dari Tuhan, hati yang rindu keluarganya, dibaharui, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhanlah menggerakkan. Kalau ada halangan-halangan lain, kiranya kemurahan Tuhan turun, supaya ada jalan keluar, supaya boleh Tuhan menjadi prioritas bagi kami, karena ini hanya dilakukan setahun sekali, supaya boleh kami belajar bersama, ya Tuhan, daripadamu, dari firman-Mu. Mari Tuhan berkatilah tiap keluarga, situasi yang dihadapi, keadaannya pada waktu ini. Kami sungguh doakan semua, kiranya Tuhanlah yang mendatangkan yang baik, karena yang baik sungguh memang hanya dari atas, sehingga sungguh kami boleh bersama-sama dalam retreat ini dan keluarga-keluarga ini. Kembali lagi kami boleh di-fresh oleh Tuhan lewat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sudah banyak yang membuat jenuh, sudah banyak yang membuat capek. Kami berdoa supaya waktu kami menyendiri
dengan Tuhan dalam retreat ini menjadi waktu yang berharga, menjadi waktu yang precious, menjadi waktu yang sangat mahal ya Tuhan. Dan kami sungguh bersedia mengorbankan 4 hari ini untuk hidup yang diberkati 365 hari ya Tuhan dalam setahun. Kami sungguh mohon kemurahan Tuhan dalam hal ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami menyerahkan semua umat-Mu. Kami akan pulang sebentar lagi dari tempat ini. Kami mengingat janji Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang melindungi kami, yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Tuhan yang memandang kami dengan wajah-Mu ya Tuhan dan memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini. Berkati kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.